daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih perbedaan dari keduanya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, walaupun sumber daya alam hayati dapat diperbaharui, namun sumber daya alam ini juga dapat habis dan punah jika kita tidak melakukannya. Sebagai contoh, penebangan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak melakukan proses rehabilitasi kembali, maka pohon-pohon ini akan habis dan retak. Kemudian yang kedua adalah adanya kegiatan pemburuan liar, di mana hewan-hewan ini lambat laun akan punah dan habis. Kedua adalah sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam ini berasal dari benda mati. Contohnya seperti air, udara, dan juga sinar matahari. Nah, walaupun sumber daya alam hayati ini akan ada terus-menerus, tapi kualitasnya akan menurun. Contohnya seperti air. Pada zaman dahulu, air dapat langsung diminum dan masih asri. Jika dibandingkan dengan keadaan yang sekarang, air sungai yang dekat dengan pemukiman warga itu akan bercampur dengan sampah, sehingga kualitas air menjadi menurun. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus tetap menjaga kelestarian dan sumber daya alam ini. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam energi, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Salah satu contoh adalah batu bara. Sumber daya alam ini bisa menggerakkan kereta api uap pada zaman dahulu. Dan yang kedua adalah sumber daya alam mineral logam, contohnya seperti tembaga, emas, dan perak. Seperti contohnya emas dapat digunakan sebagai perhiasan. Dan kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam mineral non logam, contohnya seperti pasir, batu-batuan, dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja materi tentang sumber daya alam yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Adapun pesan moral yang saya bisa sampaikan bahwasanya kita sebagai generasi muda harusnya mampu untuk melestarikan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Gunakanlah sumber daya alam sesuai kebutuhan Anda agar generasi kedepannya juga bisa merasakannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.